Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa, Fakultas Pascasarjana, Program Studi Manajemen Inovasi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Manajemen Teknologi dengan dosen pengampu Bapak Hardian Resa Darmayanda, PhD. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. So, langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Oke, saya Sari Delheyanti. Di sini akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri, Sari Delheyanti, dengan NIM 22015-075. Ada Bapak Put Saifuddin dengan NIM 22015-147. Kemudian Bapak Muhammad Irwan dengan NIM 222-015-056. Dan yang terakhir Bapak Andi Santana dengan NIM 222-015-123. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi di buku Melissa Askilling yang berjudul Strategi Manajemen of Technological Innovation. Pada bagian kedua, Industry Dynamic of Technological Innovation. Tentang yang pertama, Standard Battle, Modularity, and Platform Competition. Dan yang kedua, Timing of Entry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berdiskusi dengan mata kuliah kita yang kita pelajari sehari-hari di mata kuliah Manajemen Teknologi. Kami dari kelompok 2 membawa tema dengan judul Dinamika Industri pada Inovasi Teknologi. Itu yang kami hormati dan yang kami banggakan, Dr. Hardian Resa Darmayanda, PhD, satu dosen mata kuliah kami. Dan rekan-rekan sekalian, kita berbicara tentang dinamika industri pada inovasi teknologi. Ini akan membahas tentang bagaimana jenis-jenis sistem pembayaran melalui ponsel sebagai bagian dari pembayaran pertarungan standar dari modularitas dan persaingan plafon dalam dinamika industri pada era inovasi teknologi. Berdasarkan data yang dirilis oleh International Telecommunication Union (ICT), Facts and Figures disebutkan bahwa pada tahun 2018 penggunaan ponsel di dunia adalah sebanyak 5 miliar orang, dengan penyebaran perkembangan penggunaan ponsel di seluruh dunia, diikuti oleh penyebaran sistem pembayaran melalui ponsel. Perkembangan tercepat sistem pembayaran tersebut terjadi di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, di mana banyak penduduknya yang tidak memiliki kartu kredit dan lebih memilih menggunakan pembayaran melalui ponsel untuk mengganti sistem pembayaran tunai. Diperkirakan transaksi yang terjadi melalui pembayaran ponsel pada tahun 2018 lalu mencapai ratusan miliar hingga triliunan dolar Amerika. Oleh karena itu, pada tahun 2018 belum adanya sistem pembayaran melalui ponsel yang dominan. Hal tersebut menjadi arena pertarungan dari mekanisme dan standar pembayaran melalui ponsel oleh beberapa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Jenis-jenis model pembayaran melalui ponsel yang ada di dunia di antara lain ada pertama, Net-Field atau Net-Field Communication atau NFC. Platform pertempuran untuk dominasi di ponsel. Ponsel cerdas juga menjadi medan pertempuran bagi persaingan antara platform seperti Android dan iOS dan antara vendor ponsel seperti Samsung dan Apple. Modularitas ponsel memungkinkan pengguna untuk memilih komponen seperti layar, baterai, dan kamera untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Namun persaingan platform dan vendor dapat membatasi pilihan pengguna.
Karena beberapa fitur dan aplikasi hanyalah tersedia di platform tertentu atau ponsel tertentu. Selain itu, platform dan vendor juga dapat mempengaruhi inovasi dan standar industri di ponsel. Pada akhirnya, dominasi di pasar ponsel akan ditentukan oleh bagaimana platform dan vendor menghadapi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh industri ponsel seperti perkembangan teknologi pembayaran seluler, dan kemudian persaingan di industri pembayaran digital. Industri pembayaran digital semakin ramai dengan hadirnya persaingan seperti Square dan PayPal. Square telah memproses pembayaran seperti 30 miliar US dollar pada tahun 2014, menjadikan perusahaan ini salah satu perusahaan rintisan teknologi dengan pertumbuhan tercepat di Silicon Valley. Square memproses transaksi dengan biaya sekitar 2,75 hingga 3% dari setiap transaksi, tetapi harus membaginya dengan perusahaan kartu kredit dan lembaga keuangan lainnya. Di sisi lain, PayPal memiliki basis pengguna yang lebih besar, dengan lebih dari 220 juta akun terdaftar aktif pada akhir tahun 2017. PayPal memungkinkan pelanggan untuk menyelesaikan pembelian dengan memasukkan nomor telepon dan nomor PIN mereka atau menggunakan kartu strip magnetik dan dikeluarkan PayPal yang ditautkan ke akun PayPal mereka. Alternatif menarik untuk mobil banking. Di beberapa belahan dunia, alternatif menarik untuk mobil banking sedang berkembang pesat. Beberapa aplikasi seperti WeChat Pay di Tiongkok dan M-Pesa di Kenya telah mencapai tingkat adopsi yang tinggi dan menjadi semakin populer sebagai cara alternatif untuk melakukan pembayaran. WeChat Pay memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dengan mudah menggunakan aplikasi pesan WeChat mereka, sedangkan M-Pesa memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi menggunakan ponsel mereka. Bahkan jika mereka tidak memiliki rekening bank, layanan ini terutama populer di daerah pedesaan di Kenya, di masa akses ke layanan perbankan terbatas. Alternatif mobile banking ini menunjukkan bahwa ada peluang besar bagi inovasi dalam industri pembayaran digital di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang di masa akses di mana akses ke layanan publik masih terbatas. Permasalahan pembayaran melalui chip, NFC, kode QR, Square Wallet, PayPal, dan mobile banking. Sistem berbasis kode QR mengharuskan pelanggan membuka aplikasi di ponsel dan mendapatkan kode QR untuk dipindai. Kurangnya kompatibilitas antara sistem pembayaran seluler dan ketidakpastian atau jenis sistem yang akan menjadi dominasi masih menjadi hambatan bagi adopsi konsumen dan pedagang. Di negara-negara di mana sebagian besar konsumen sudah memiliki kartu kredit, adopsi pembayaran seluler masih perlu melewati tantangan. Berikut grafik desain dominan peminat masyarakat. Kemudian ada teknologi A, ada teknologi B, ada teknologi C. Lalu ini teknologi C ini yang dominan ini karena grafiknya paling tinggi.
Lalu kemudian peminat teknologi C ini semua perusahaan membuat teknologi yang sama, dominan digunakan di masyarakat. Kemudian ada perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C yang membuat teknologi sehingga semua perusahaan membuat teknologi yang sama yang dominan digunakan di masyarakat untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Demikian, nanti slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tabel kita dapat melihat bahwa perusahaan A menggunakan teori desain dominan dengan teknologi C mampu meningkatkan mekanisme self-reinforcing. Kurva menunjukkan bahwa semakin banyak teknologi digunakan, semakin dikembangkan dan semakin efektif dan efisien jadinya, dan saat teknologi diadopsi, teknologi menghasilkan pendapatan penjualan yang dapat diinvestasikan kembali untuk mengembangkan dan menyempurnakan teknologi lebih lanjut. Selain itu, ketika perusahaan mengumpulkan pengalaman dengan teknologi, mereka menemukan cara untuk menggunakan teknologi secara lebih produktif, termasuk mengembangkan konteks organisasi yang meningkatkan penerapan teknologi. Jadi, semakin banyak teknologi diadopsi, semakin baik teknologi tersebut. Teori dominan dijalankan oleh perusahaan besar Microsoft. Pada awal 1980-an hingga dekade yang dimulai pada 2010, Microsoft Windows menguasai pangsa pasar sistem operasi komputer pribadi yang luar biasa. Sistem operasi adalah program utama pada komputer yang memungkinkannya menjalankan program lain. Sistem operasi di sini bertanggung jawab untuk mengenali input dari keyboard, mengirimkan output ke layar, melacak file dan direktori pada disk drive, dan mengontrol perangkat periferal karena sistem operasi menentukan bagaimana aplikasi perangkat lunak lain harus dirancang. Dominasi Microsoft di pasar sistem operasi membuatnya sangat kuat di industri perangkat lunak. Microsoft mampu memanfaatkan dominasinya dengan Windows menjadi pangsa utama di banyak pasar perangkat lunak. Misalnya pengolah kata, program spreadsheet, program presentasi, dan mempengaruhi banyak aspek industri perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Namun, seandainya Compaq dan perusahaan komputer lainnya tidak dapat mengkloning komputer pribadi IBM, industri perangkat lunak mungkin terlihat sangat berbeda saat ini. Hasrat dan kebutuhan masyarakat mampu menghasilkan teori dominan. Kebijakan dan peraturan pemerintah mampu menghasilkan teori dominan. Semua kekuatan ini dapat mendorong pasar menuju monopoli alami. Jadi di sini kita dapat melihat ada multiple dimension of value, di antaranya network externality value, component of value, a technology stand-alone value, actual perceived and expected components of value. Bersaing untuk dominasi desain di pasar dengan jaringan eksternalitas. Untuk grafik menggambarkan bagaimana utilitas teknologi yang berbeda dan eksternalitas jaringan kembali ke basis terpasang atau pangsa pasar berdampak pada persaingan untuk dominasi desain. Tingkat dasar utilitas teknologi telah ditambahkan ke grafik yang menggeser seluruh grafik ke atas. Sebagai contoh, sebuah sistem operasi yang memiliki antarmuka yang sangat mudah digunakan membuat teknologi tersebut lebih bernilai di semua tingkat basis terinstal. Untuk nilai eksternalitas, jaringan disadap sepenuhnya di pangsa pasar minoritas level. Grafik menggambarkan persaingan perusahaan untuk dominasi pasar dengan meningkatkan suatu nilai agar meningkatnya peminat pasar untuk mendapatkan dominasi. Untuk nilai eksternalitas jaringan disadap sepenuhnya di pangsa pasar minoritas level. Dalam grafik ini, kurva mendatar lebih cepat menyeratkan bahwa jumlah maksimum nilai eksternalitas jaringan itu diperoleh oleh pelanggan di tingkat pangsa pasar yang lebih rendah. Nah, dalam hal ini, pelanggan mungkin menghadapi wilayah ketidakpedulian yang relatif besar di mana tidak ada teknologi yang mendominasi. Ini mungkin terjadi pada industri konsol video game. Untuk modularitas dan platform kompetisi,
Di sini nilai sistem produk sangat terkait dengan jumlah dan kualitas pelengkap yang tersedia untuknya. Sebuah sistem operasi ponsel pintar misalnya hanya sebagus aplikasi yang tersedia, dan layanan streaming musik itu sama berharganya dengan jumlah dan kualitas serta judul musik yang ditawarkannya. Di pasar seperti ini, daripada memiliki suatu perusahaan yang berproduksi baik platform itu misalnya sistem operasi smartphone dan semua pelengkap misalnya aplikasi untuk smartphone, para pelaku industri malah akan sering menggunakan modularitas untuk menciptakan ekosistem platform di mana banyak perusahaan yang berbeda berkontribusi pada sistem produk. Untuk memahami modularitas, pertimbangkan produk seperti komputer, di mana komputer ini adalah kumpulan komponen yang mencakup mikroprosesor, monitor, keyboard, dan masih banyak lagi. Beberapa dari komponen ini itu dapat dipilih secara terpisah dan dirakit oleh pengguna dengan beberapa biasanya dibeli dalam keadaan yang sudah dirakit. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Saya Sarida Rahyanti. Thank you for watching and see you.